Kalau cara berpikir kita salah, kita nggak akan berani datang ke hadirat Tuhan. Kita merasa kalau kita datang ke hadirat Tuhan, kita nggak layak karena dosa kita. Berarti ada yang salah di dalam cara berpikir kita sebagai anak Tuhan. Tapi cara berpikir yang benar adalah, sekalipun saya jatuh di dalam dosa, sekalipun saya salah, saya datang ke hadirat Tuhan. Tuhan memberikan kehidupan dalam saya karena ada Yesus. Bulan September ini kita memasuki tema yang baru, yaitu Vibrant Worship. Yang artinya adalah penyembahan yang penuh energi dan antusias. Dan saya mau beri judul khotbah saya pagi hari ini adalah The True Worship, atau penyembahan yang sejati. Saya mau encourage saudara, keluarin catatan saudara. Kalau saudara bawa catatan note, itu lebih baik. Kalau saudara nggak bawa note, saudara buka note yang ada di jajan saudara, tapi jangan buka WhatsApp saudara. Karena itu akan mendistract saudara. Kalau kita dengar kata penyembahan, apa sih yang muncul di kepala kita? Lagu dengan tempo yang lambat, lagu dengan tempo yang cepat, atau lirik lagu yang bisa menyentuh hati, atau ketika kita mengangkat tangan, atau ketika orang sujud dan tersungkur, atau ketika orang menari, melompat dan bersorak-sorai, atau ketika orang sedang bermain musik di atas panggung di ibadah hari Minggu, atau justru malah diam aja. Apa sih ketika kita mendengar kata penyembahan itu, apa yang muncul di kepala kita? Nah, kita mau belajar dari apa yang kita bisa dapatkan dari percakapan Yesus dengan perempuan Samaria di Yohanes 4 ayat 20 sampai ayat 24. Di mana Yesus mewahyukan sebuah kebenaran atau suatu kebenaran mengenai penyembahan justru kepada perempuan Samaria. Kalau saudara tanya kenapa Pastor, saya juga nggak tahu kenapa harus perempuan Samaria ini yang di mana Yesus harus mewahyukan tentang penyembahan. Kenapa nggak sama orang-orang Yahudi? Kok kenapa sama perempuan Samaria? Not even his disciples. Bahkan gak sama murid-muridnya juga Yesus mewahyukan ini. Tetapi dia mewahyukan itu kepada perempuan Samaria yang dia sengaja tungguin di sumur di siang hari. Dari percakapan ini ada 3 kebenaran penting yang saya berdoa ini akan mengubahkan mindset kita, perspektif kita, dan cara berpikir kita tentang penyembahan itu sendiri. Di ayat 20 dan 21 di dalam terjemahan sederhana Indonesia. Saya pakai di dalam terjemahan sederhana Indonesia. Dikatakan gini, nenek moyang kami selalu menyembah Allah di atas gunung yang di sana itu. Tetapi kalian orang Yahudi mengatakan bahwa satu-satunya tempat yang benar untuk menyembah adalah Yerusalem. Manakah yang benar? Ini pertanyaan perempuan Samaria kepada Yesus. Yesus menjawab, ibu percayalah kepada perkataanku ini. Di kemudian hari, kalian boleh menyembah Allah Bapa di mana saja dan tidak usah lagi naik ke gunung itu atau pergi ke Yerusalem.
Hal pertama yang kita bisa dapatkan dari kebenaran ini adalah presence atau hadirat. Yesus sedang menyatakan akan tiba waktunya dan sekarang ini sudah waktunya bahwa penyembahan itu bukan lagi soal tempat atau soal di mana. Bukan lagi di gunung, bukan lagi di Yerusalem, tetapi di mana saja. Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang maha hadir, omnipresence. Makanya kita menyembah Dia, hadiratnya bukan lagi ada di sebuah tempat, di tempat ini atau di tempat itu. Tapi di mana saja ketika kita punya hati yang menyembah. Katakan amin. From the place to the presence. Dari kebenaran ini kita bisa mendapatkan bahwa penyembahan itu bukan lagi bicara tentang tempat, tetapi bicara tentang hadirat Tuhan. Kok bisa, Pastor? Kita akan belajar. Saya akan bawa sedikit setiap kita untuk kita bisa memahami kenapa bisa terjadi seperti itu. Di dalam perjanjian lama, bangsa Israel itu menyembah Allah itu di bait suci. Yang letaknya ada di Yerusalem. Is a place, sebuah tempat, sebuah bangunan, sebuah lokasi. Di mana itu telah dikhususkan Allah di situ. Jadi dengan segala macam tata caranya, orang-orang Israel membawa hewan sebagai korban bakaran, korban keselamatan, sebagai korban penghapusan dosa untuk disembelih dan dibakar di atas mezbah. Jadi bait suci itu ada 3 tempat, pelataran, ruang kudus dan ruang maha kudus. Ini sebuah gambaran buat setiap saudara. Orang Israel, umat Israel itu hanya boleh sampai kepada pelataran. Imam-imam itu boleh masuk sampai ruang kudus, di mana mereka bisa melayani di sana. Dan ruang maha kudus itu hanya boleh dimasuki oleh seorang imam besar. Dan itu pun 1 tahun sekali masuk ke dalam ruang maha kudus di hari pendamaian. Imam besar itu masuk dengan darah korban yang telah disembelih itu. Korban buat diri dia, untuk menguduskan diri dia, untuk pendamaian diri dia, juga untuk bangsa Israel. Dan imam besar itu pada saat dia masuk ke ruang maha kudus, dia digambarkan diikatkan lonceng kecil di ujung jubahnya, dengan tali di kakinya, supaya kalau imam besar itu mencoba-coba masuk ke dalam ruang maha kudus, dan dia masih menyimpan dosa, dia mati. Karena kekudusan Allah. Saya nggak ada gambarannya, tetapi yang saya bisa tangkap, kalau imam besar itu masuk, dan dia masih menyimpan dosa, dia mati. Puk! Berarti loncengnya udah nggak lagi bunyi suara keras mungkin, lalu imam-imam di ruang kudus harus menarik jenazahnya, mayatnya keluar dari ruang maha kudus. Di ruang maha kudus itu ada tabut perjanjian, dan tabut perjanjian itu adalah simbol hadirat Allah. Jadi pada waktu itu kalau seseorang tidak ke bait suci, mereka tidak ke Yerusalem, dianggap mereka tidak beribadah atau menyembah kepada Allah. So itu latar belakang. Nah di zaman perjanjian baru, karena karya salib Yesus, kita semua orang percaya mempunyai akses langsung ke dalam hadirat Tuhan. Kita nggak lagi bawa korban seperti yang dilakukan di zaman perjanjian lama, karena korban itu yang sempurna itu sudah ada di dalam pribadi Yesus. Dialah anak domba Allah yang tidak bercacat dan bercelah untuk menebus dosa kita sekali untuk selama-lamanya. You get the point? Saya agak masuk sedikit di teologi supaya kita mengerti bahwa okay, then I know. Karena kalau darah Yesus atau korban yang Yesus lakukan tidak sempurna, maka hari ini setiap kita datang ke gereja penuh dengan hewan tentunya. Puji Tuhan, setiap kita tidak melakukan itu. Kalau enggak, lobby the hall penuh dengan lembu, penuh dengan sapi, penuh dengan kambing, penuh dengan domba, penuh dengan burung merpati.
sebagai korban yang harus dikorbankan. Tapi kita nggak melihat itu lagi hari ini karena korban yang sempurna itu sudah ada di dalam pribadi Yesus. Katakan amin. Di Ibrani 10 ayat 10 sampai 12 dikatakan, dan karena kehendaknya inilah kita tadi kuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Kristus Yesus. Dan selanjutnya setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayanannya dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama sekali tidak dapat menghapus dosa. Ayat 12, tetapi ia setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Karena Yesus kita punya full access kepada hadirat Tuhan. Ingat pada waktu Yesus mati di atas kayu salib, ada tabir bait Allah yang terbelah menjadi dua. Dari atas sampai ke bawah, yang memisahkan selama ini ruang Maha Kudus dengan ruangan yang lainnya terbelah dua. Itu maksudnya apa? Maksudnya oleh karena Yesus kita bisa masuk akses ke ruang Maha Kudus. Kita nggak lagi perlu imam manusia. Jadi kalau saudara ingin masuk berjumpa dengan Tuhan, saudara nggak usah cari saya imam. Saudara bisa datang anywhere, anytime. You datang sama Tuhan. Lord, I need you. Lord, I love you. Lord, I praise you. Saudara nggak perlu lagi, Pastor, boleh nggak? Tolong titip doa dong sama Tuhan. No. Saudara langsung dapat akses kepada hadirat Tuhan. Di Ibrani 10 ayat 19 sampai 21. Jadi saudara-saudara oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian masuk ke dalam tempat kudus. Katakan keberanian. Kata keberanian ini penting ya, keep ya. Nanti saya akan bagikan ini tentang kata keberanian ini. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena akses inilah setiap orang percaya bisa berdoa, bisa menyembah, bisa mengalami hadirat Tuhan tanpa ritual yang rumit. Dan kita bisa hidup di dalam hadiratnya setiap hari. Bukan cuma 1 tahun sekali dan itu pun dititipin melalui seorang imam besar. You get the point? Inilah melatar belakangi semua kenapa setiap kita pada saat kita di rumah, di mobil kita berdoa, dimanapun di kantor, di ibadah seperti ini, pola cara kita berbeda dengan apa yang kita ketahui di dalam perjanjian lama. Saudara catat ini, kalau di perjanjian lama manusia takut mati karena dosa yang mereka perbuat ketika mereka masuk ke dalam hadirat Allah tanpa korban, di perjanjian baru justru kita bukan mendapatkan kematian, tapi kita justru mendapatkan kehidupan pada saat kita ada dalam hadirat Tuhan karena Yesus. Saudara apa maksud saya? Makanya ayat tadi dikatakan, sekarang kita dengan penuh keberanian masuk ke dalam tempat kudus. Kalau cara berpikir kita salah, kita gak akan berani datang ke hadirat Tuhan. Kita merasa kalau kita datang ke hadirat Tuhan, kita gak layak karena dosa kita. Berarti ada yang salah di dalam cara berpikir kita sebagai anak Tuhan. Tapi cara berpikir yang benar adalah, sekalipun saya jatuh di dalam dosa, sekalipun saya salah, saya datang ke hadirat Tuhan. Tuhan memberikan kehidupan dalam saya karena ada Yesus. Karena merasa bahwa aduh aku gak layak. Ada orang bahkan yang kita layani datang ke gereja aja gak layak. Datang ibadah ya aku gak layak ke gereja. Aku ntar dulu deh. Tunggu udah hidup gue lebih benar baru gue datang ke gereja. Gimana cara berpikirnya kalau kayak begitu? Karena kita benar bukan karena apa yang kita lakukan. Kita benar karena kita mengalami Yesus dan oleh karena darah Yesus. Jadi kalau kita punya konsep berpikir yang benar, perspektif yang benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. So anytime, anywhere, dalam keadaan apapun, you come to His presence. Kehidupan yang akan kita terima oleh karena Yesus. Bukan lagi dengan tata cara yang rumit. Bukan lagi dengan segala peraturan-peraturan yang justru bukan menghidupkan, justru malah mematikan. Yang mengerti katakan amin.
Kembali ke presence. Karena Allah adalah roh. Dia nggak dibatasi oleh ruang dan waktu. Makanya anytime, anywhere kita bisa menyembah dia. Kapan saja dan di mana saja. Makanya kita berdoa, saudara lagi mau naik pesawat, saudara lagi mau dalam perjalanan, saudara lagi di kamar mandi, saudara lagi di kamar, dimanapun, saudara lagi mau ujian, saudara lagi mau ulangan, saudara lagi menghadapi kesusahan di kantor, di dalam ruangan saudara, di tempat pekerjaan saudara, di rumah saudara, lagi saudara bergumul, saudara berdoa sama Tuhan, dia hadir di tengah-tengah saudara pada saat saudara mencari dia. Katakan amin. Presence. Yang kedua di ayat 22, Yohanes 4 ayat 22. Kalian orang Samaria memang menyembah Allah tetapi tidak mengenal dia. Sedangkan kami orang Yahudi menyembah Allah yang sudah kami kenal. Karena Allah sudah berjanji bahwa keselamatan akan diberikan kepada manusia melalui orang Yahudi. Kedua dari kebenaran yang kita bisa terima dari percakapan Yesus dengan perempuan Samaria adalah the God we know. Allah yang kami kenal. Penyembahan yang benar atau penyembahan yang sejati membuat kita mengenal siapa yang kita sembah. Pertanyaan saya adalah, apakah saudara mengenal Allah yang saudara sembah? Tadi kita menyembah dengan dancing my soul, my Savior God to thee. Kami memuji kebesaran-Mu. Saudara kenal nggak Allah yang besar itu? Atau cuma ikut-ikutan? Karena di gereja nyanyi lagu itu ya saya nyanyiin juga. Do you really know Him? Do you know the God you worship? Apakah saudara mengenal Yesus yang saudara sembah? Kita lihat apa yang terjadi di kitab Wahyu ya. Di Wahyu 5 ayat 11 sampai 14. Ini yang terjadi. Maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat di sekeliling tahta, makhluk-makhluk dan tua-tua itu. Jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Ini kalau dari terjemahan lain berjuta-juta jumlahnya. Katanya dengan suara yang nyaring, anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa, kekayaan, dan hikmat, dan kekuatan, dan hormat, dan kemuliaan, dan puji-pujian. Dan aku mendengar semua makhluk yang di sorga, dan yang di bumi, dan yang di bawah bumi, dan yang di laut, dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi dia yang duduk di atas tahta, dan bagi anak domba adalah puji-pujian, dan hormat, dan kemuliaan, dan kuasa sampai selama-lamanya. Dan keempat makhluk itu berkata, amin. Dan tua-tua itu jatuh tersungkur dan menyembah. Dikatakan segenap malaikat, makhluk-makhluk tua-tua di mana jumlah mereka berjuta-juta. Semua makhluk di sorga, di bumi, di bawah laut, dan semuanya yang ada di dalamnya memuji, menyembah Tuhan, meninggikan Tuhan, memuliakan Tuhan, mengagungkan Dia yang duduk di atas tahta dan anak domba yaitu Yesus. Ini penyembahan di sorga. Karena mereka tahu siapa Allah, karena mereka tahu siapa Yesus. Mereka takut, mereka gentar, mereka punya rasa hormat. Pertanyaan saya mau nanya nih ya. Tapi saudara janji jangan tersinggung ya. Coba ngomong kanan kiri, jangan tersinggung ya kalau pastor ngomong. Saya lagi gak ngomongin siapa-siapa. Saya cuma ngomong general. Janji ya. Pertanyaan saya, bagaimana dengan orang Kristen datang menyembah di ibadah? Datangnya terlambat, mainan handphone, pelangga-pelongo. Saudara tahu gak pelangga-pelongo itu apa ya? Cuman ngeliatin kanan kiri, ngeliatin panggung, ngeliatin orang kanan kiri. Bengong, taruh kanan di kantong, lipat tangan, asik komplain, hari ini lagunya gak enak. Gua gak tahu lagunya. Lagunya gak asik.
Minggu lalu lebih asik lagunya. Atau asik kritik Timur sih. Oh tadi salah kunci tuh. Oh tadi salah masuk tuh. Tadi kayak temponya agak lari tuh. Kayaknya WL hari ini nggak ngangkat WL-nya. Kayaknya WL-nya kurang hari ini ya. Kayaknya mungkin agak serak-serak suaranya, agak gugup mungkin. Lihat perbandingan orang Kristen datang menyembah Tuhan di gereja hari-hari ini dengan apa yang terjadi di sorga. Maka benar-benar perbedaannya seperti yang sering orang ngomong, beda sorga sama bumi. Kenapa? Karena yang di sorga mengenal siapa Allahnya. Yang di bumi pelangap-pelongo gak ngerti siapa-siapa. Karena mereka gak kenal siapa yang mereka sembah. Kalau kita kenal dengan siapa yang kita sembah, attitude kita gak akan kayak gitu. Kita akan angkat tangan, kita akan bertepuk tangan, kita akan bersorak-sorak, kita akan melompat-lompat, kita menari-nari. Kita akan sungguh-sungguh memuji menyembah Dia karena kita tahu siapa Dia. Dan fokus penyembahan itu bukan lagi pada diri kita atau keadaannya lagi enak nggak, ada fales nggak gitu. Kita fokusnya adalah Dia. Bukan lagi tentang diri kita. Coba saudara lihat apa yang terjadi di kitab Wahyu. Gak ada buat diri mereka sendiri. Semuanya tertuju kepada Allah yang layak ditinggikan dan dimuliakan. Dan kepada Yesus. Kalau kita pergi, saya ambil contoh. Kalau kita pergi liburan ke suatu tempat. Katakanlah ke Jepang. Waktu kita liburan, kita datang di Jepang, di Tokyo, sedang diadakan acara kebesaran. Kita datang, kita lihat, ini kenapa ya? Di jalanan penuh dengan orang di kanan kiri, orang-orang anak-anak kecil, semua pada berdiri di pinggir jalan. Dan gak lama tibalah iring-iringan mobil, konvoi besar. Kita gak tahu ini siapa, tapi kita tahu ini kayaknya seseorang yang besar nih. Jadi, di pinggir jalan, anak-anak kecil semua pada bendera Jepang. Terus ada yang memberikan hormat ketika mobil itu lewat. Kita cuma menduga, ini mungkin kaisar lagi lewat nih. Bener gak sih? Kita gak pernah, gini, jujur, saya juga kalau ditanya, saudara, pastor tahu gak kaisar Jepang yang mana? Saya gak tahu. Mukanya aja saya gak pernah lihat sampai hari ini. Karena belum googling, belum pelajarin. Tapi orang Jepang tahu siapa kaisarnya. Dia tahu siapa kaisarnya. Dia tahu wajahnya seperti apa. Kita turis, nggak tahu. Jadi ketika rombongan lewat, seluruh orang-orang yang di tepi jalan itu lagi pada, kita pelangap-pelongo, kita cuma keluarin gadget. Wih, ada acara lagi rame nih. Wih, rame. Kenapa bisa begitu? Karena kita nggak tahu dan kenal kaisarnya. Kenapa orang Jepang begitu? Attitude-nya gitu. Karena dia tahu yang lewat kaisarnya. Kalau kita kenal dan kita tahu siapa Allah kita, gaya kita penyembahan nggak akan kayak gitu. Kita lihat lagi di dalam Bible. Kita lihat kisah Daud, seorang penyembah Tuhan. Seorang yang Tuhan sendiri menyebut dia adalah seorang yang berkenan di hatiku dan melakukan segala kehendakku. Ini adalah kisah di mana Daud membawa tabut Allah kembali ke Yerusalem. Kita buka di 2 Samuel 6 ayat 12 sampai ayat yang ke-16. Kita lihat di sini. Diberitahukanlah kepada Raja Daud demikian, Tuhan memberkati seisi rumah Obed-Edom dan segala yang ada padanya. Oleh karena tabut Allah itu, lalu Daud pergi mengangkut tabut Allah itu dari rumah Obed-Edom ke kota Daud dengan sukacita. Perhatikan kata sukacita. Apabila pengangkat tabut Tuhan itu melangkah maju 6 langkah, maka ia mengorbankan seekor lembu dan seekor anak lembu gemukan. Ayat 14. Dan Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Dan ia berbaju efod dari kain lenan. Ayat selanjutnya. Daud dan seluruh orang Israel mengangkut
tabut Tuhan itu dengan diiringi sorak dan bunyi sangkakala. Wow, rame banget nih. Ketika tabut Tuhan itu masuk ke kota Daud, maka Mikal, anak perempuan Saul. Kalau punya anak jangan kasih nama Mikal. Michelle boleh, Michael boleh, Mikal jangan. Menjenguk dari jendela, lalu melihat Raja Daud meloncat-loncat sedang menari-nari di hadapan Tuhan. Sebab itu ia memandang rendah Daud di dalam hatinya. Tadi saya katakan tabut Tuhan itu ada simbol hadirat Tuhan. Daud kenal siapa yang dia sembah. Makanya respon Daud berbeda. Dia bersuka cita, dia menari-nari sekuat tenaga. Karena dia tahu ini siapa. Sedangkan Mikal istrinya, yang tadi saya bilang, cuma pelangak-pelongok dari jendela, ini ada siapa sih? Malah dia justru melihat Daud dan menari-nari, dia memandang rendah si Daud karena, lu kok raja kayak begitu, malu-maluin. Menari-nari di dalam bahasa Ibrani-nya, saya coba pelajari, yaitu kata karar yang artinya berputar, melompat, bergerak dengan sukacita. Raja. Dia membuka baju kebesaran rajanya, dia menari-nari di jalanan. Daud menunjukkan penyembahan yang sejati itu bukanlah untuk menjaga gengsi, melainkan kerendahan hati dan sukacita di dalam hadirat Tuhan. Dia gak peduli dengan apa kata manusia tentang dirinya. Dia hanya fokus menyembah dan memuliakan Tuhan. Kita lihat lagi di 2 Samuel 6 ayat 20 sampai ayat 22. Ini si Daud setelah pulang ke rumahnya. Ketika Daud pulang untuk memberi salam kepada seisi rumahnya, maka keluar si Mikal binti Saul. Mendapatkan Daud, katanya, betapa raja orang Israel yang menelanjangi dirinya pada hari ini. Jadi pulang bukan diapresiasi, pulang malah ditegur sama istrinya. Yang menelanjangi dirinya pada hari ini di depan mata budak-budak perempuan para hambanya. Merasa dirinya terhormat pada hari ini seperti orang hina dengan tidak malu-malu menelanjangi dirinya. Wow. Tetapi berkatalah Daud kepada Mikal, di hadapan Tuhan yang telah memilih aku dengan menyisihkan ayahmu dan segenap keluarganya untuk menunjuk aku menjadi raja di atas umat Israel, yakni atas Israel. Umat Tuhan yakni atas Israel. Di hadapan Tuhan aku menari-nari. Bahkan aku akan menghinakan diriku lebih lagi dari itu. Engkau akan memandang aku rendah, tetapi bersama budak-budak perempuan yang kau katakan itu, bersama-sama mereka lah aku mau dihormati. Waktu Daud ditegur, dia cuma ngomong begini, di hadapan Allah bahkan aku mau menghinakan diri aku lagi. Lebih daripada itu. Kenapa? Karena dia kenal Allah yang dia sembah. Daud tahu, gua memang raja. Tapi yang ini, raja di atas segala raja. Aku gak ada apa-apanya sama dia. Mikal karena dia gak kenal siapa Allah. Dia memandang tindakan penyembahan itu sebagai suatu hal yang hina dan memalukan. Ngapain sih di gereja angkat-angkat tangan? Udahlah diem-diem aja lah, ikutin nyanyi-nyanyinya aja lah. Pertanyaan saya hari ini, saudara adalah Daud apa Mikal? Coba ngomong kanan kirimu, lu Daud apa Mikal? Kalau saudara menyembah Tuhan masih gengsi, masih takut dilihat orang. Nanti kalau nangis, maskara gue luntur gimana? Apa kata orang, malu-maluin, masih enggan, masih cuek, masih pasif. Angkat tangan aja susahnya minta ampun. Kita kalau lagi bergumul, kita berdoa, Tuhan mengangkat beban hidupku. Gak usah Tuhan beban hidup kita. Lu suruh mengangkat tangan yang gampang aja lu gak mau lakukan. Untuk menyembah dia. Kalau menyembah Tuhan, lihat-lihat dulu lagunya. Lagunya gue gak bisa, gue ntar aja lah. Is that kind of attitude yang dimiliki oleh anak-anak Tuhan? Kalau hari ini saudara masih kayak Mikal, bertobatlah.
Saya nggak tahu Mikalnya siapa di sini. Saya nggak mau menerka-nerka. Tapi di GKS Papan nggak ada Mikalnya. Adanya di sana sini. Yang terakhir di Yohanes 4 ayat 23 dan 24. Kita lihat kembali apa yang kita bisa pelajari dari sini. Tetapi waktunya akan datang dan sebenarnya sudah tiba sekarang. Yakni waktu di mana setiap orang yang benar-benar mau menyembah Allah akan menyembahnya melalui persatuan dengan Roh Kudus dan sesuai dengan ajaran benar dari Allah. Karena Allah menginginkan orang-orang yang seperti itu untuk menyembah Dia. Yang ketiga yang kita bisa pelajari penyembahan yang benar itu adalah melalui spirit and truth. Roh dan kebenaran. Di dalam terjemahan sederhana saya tadi dikatakan melalui persekutuan dengan roh dan sesuai kebenaran. Artinya, tanpa Roh Kudus, kita tidak bisa menyembah Allah dengan benar. Tanpa kebenaran, kita tidak bisa menyembah Allah dengan benar. So we need both. Kita butuh dua-duanya. Penyembahan itu jauh melebihi menyanyikan lagu, menghafalkan lirik, atau memainkan musik. Karena kalau hanya itu, apa bedanya kita dengan orang yang karaokean? Lagunya lagu rohani. Penyembahan bukan cuma main musik lagu rohani, lalu lompat-lompat karena lagunya hype. Karena kalau cuma hanya itu, berarti siapapun bisa melakukannya. Penyembahan sejati harus selalu melalui persatuan roh, the union with the Holy Spirit, dan pasti dan selalu harus melalui Roh Kudus. Karena tanpa Roh Kudus yang terjadi hanya kekeringan dan tanpa kehidupan. Kita bisa aja mengaku menyembah tanpa Roh Kudus yang ada kering. Kenapa ya? Gue setiap kali datang ibadah, nyembah, kok kayak aduh kering, kayak gak ada sesuatu, kayak kosong, kayak gak ada kehidupan, kayak monoton. Akhirnya jadi sebuah rutinitas. Dan berakhir kepada ritual yang kosong pada akhirnya. Kenapa? Karena gak ada Roh Kudus yang saudara libatkan. Tetapi kalau saudara libatkan pribadi Roh Kudus, maka yang kering akan menjadi hidup kembali. Katakan amin. Yang monoton akan kembali bergairah dan berapi-api. Makanya ada orang kalau diajak menyembah, baru lagu kedua aja udah mulai, aduh boring banget ya. Tapi ada orang yang udah menyembah Tuhan. 1 jam begitu udah selesai. Hah, udah kita udah nyembah udah 1 jam. Cepat amat. Because the Holy Spirit in you. Kalau kita hanya ritual, nyembah Tuhan, nyanyi lagu sejam. Gila, ini boring banget nih. Tapi kalau karena saudara bersatu dengan Roh Kudus yang tinggal dalam hidup saudara, dan saudara libatkan pribadi Roh Kudus dalam penyembahan saudara, saudara nyembah sejam, saudara gak akan kerasa apa-apa. Kita bisa nyanyi lagu sampai tenggorokan kita, kerongkongan kita kering. Kita bisa main musik sampai gempor kalau perlu. Kita bisa melompat-lompat habis tenaga. Tapi kalau hidup kita gak pernah dipimpin oleh Roh Kudus, it means nothing. Persatuan dengan Roh Kudus itu artinya hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Led by the Holy Spirit. Itu penyembahan yang sejati. Katakan amin. This is the true worship. Ketika hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Orang yang dipimpin oleh Roh Kudus dengan orang yang tidak dipimpin oleh Roh Kudus atau dipimpin oleh kedagingan, itu beda banget. Di Galatia 5 dikatakan bahwa kalau kamu hidup dipimpin Roh Kudus, maka buah roh itu akan keluar dalam kehidupan kita. Kasih, damai sejahtera, sukacita, kemurahan, kebaikan, pengendalian diri, itu keluar. Tapi kalau orang dipimpin oleh kedagingannya, nampak juga. Pecabulan, kecemaran, iri hati, dengki, amarah, perseteruan, penyembahan berhala, itu semua juga sama. Jadi kalau kita ingin melihat seseorang hidupnya dipimpin oleh roh Allah atau dipimpin oleh kedagingan, itu bukan karena
Kita lihat, oh karena dia basah rohnya kenceng, dia rajin berdoa. Lihat buah yang dihasilkan dari kehidupannya. Terlihatlah siapa yang memimpin kehidupannya. Sangat mudah lihatnya. Nah, saya mau ngomong begini supaya kita belajar bahwa, oh kalau gitu untuk saya bisa meninggalkan cara hidup yang seperti itu, saya harus mengizinkan Roh Kudus untuk memimpin kehidupan saya sesuai dengan kebenaran Allah. Katakan amin. Kemarin saya bagikan di hari Jumat. Hari Jumat nih ruangan ini penuh banget dengan anak-anak youth. Dari gereja-gereja lain. Thank you so much buat doa untuk dukungan saudara, untuk benih yang saudara tabur. Saya katakan demikian. Kita diminta untuk berpegang kepada kebenaran. Berpegang kepada kebenaran ajaran yang memberikan kita hidup. Di Filipi katakan seperti demikian. Berarti kebenaran yang kita terima, kita harus pegang. Kata berpegang di dalam bahasa aslinya, itu dipegang erat-erat. Diperhatikan dengan sungguh-sungguh. Berarti penting. Sesuatu yang kalau kita pegangi sungguh-sungguh itu penting bukan? Ibu-ibu kalau jalan di mall, yang saudara pegangin tas saudara, betul ya? Karena isinya dompet, isinya ada handphone, saudara akan pegangin. Kenapa? Takut kecopetan, takut dicuri, takut ketinggalan, saudara pegangin terus. Kenapa? Karena itu penting. Nah kalau kita mau hidup dipimpin oleh Roh Kudus, kita harus berpegang kepada kebenaran, memegangnya dan menilainya seperti sesuatu yang berharga dalam kehidupan kita. Kalau kita melihat bahwa kebenaran itu gak ada nilainya atau tidak berharga, maka kebenaran yang kita terima itu akan jadi seperti sampah. Makanya ada perumpamaan tentang penabur. Seseorang yang menabur benih, yang pertama jatuhnya di mana? Di pinggir jalan, diinjak-injak orang, dan dimakan oleh burung. Saya bagikan di TBN. Kenapa benih? Karena benih itu nggak ada nilainya. Sepertinya tidak ada nilainya. Kalau kita jalan di jalanan lalu kita lihat ada debu, ada kerikil, ada tanah. Siapa yang memperhatikan itu? Nggak ada. Jalan-jalan aja. Tapi coba siapa yang kalau kita lagi jalan tiba-tiba kita lihat ada cincin emas di situ. Kita langsung berhenti. Kenapa? Karena ada sesuatu yang bernilai di situ. Kalau kita melihat sesuatu itu bernilai dan berharga, pasti kita akan jagai dengan sungguh-sungguh. Tapi kalau saudara anggap itu gak ada nilainya, kita gak akan pegang. Saudara tadi di depan mungkin datang minum pakai botol, pakai gelas kecil, air mineral. Saudara minum, saudara ngapain? Bawa pulang koleksi, saudara buang ke tong sampah. Saudara kalau ketinggalan handphone di restoran lagi makan, udah jalan nih 10 menit, handphone gua mana? Kayaknya ketinggalan restoran, yuk kita balik. Kembali lagi, betul? Dijemput itunya. Handphone saudara. Kenapa? Karena berharga, penting. Tapi saudara kalau pulang dari ibadah ini, saudara ketinggalan gelas aqua yang saudara baru minum, saudara lupa taruh tong sampah. Saudara udah jalan-jalan nih, jauh. Mikirin nggak? Mau kembali nggak? Kalau kepikir mau kembali nggak? Enggak lah, ngapain gue balik? Kenapa? Karena udah nggak ada nilainya. Nangkep nggak? Jadi orang penyembah yang benar adalah orang yang hidup sesuai dengan ajaran yang benar dari Allah. Yang hidup di dalam kebenaran. Itu adalah penyembahan yang sejati. Saya mau kita buka di beberapa contoh di Yesaya 1 ayat 11 sampai 13. Kita lihat. So far so good? Kita lihat di sini bangsa Israel ketika menyembah.
Untuk apa korbanmu? Ini Tuhan yang ngomong nih melalui Yesaya, Nabi Yesaya. Untuk apa korbanmu yang banyak-banyak? Dia bilang, wow. Firman Tuhan, aku sudah jemu, udah bosen akan korban-korban bakaran berupa domba jantan dan akan lemak dari anak lembu gemukan, darah lembu jantan dan domba dan kambing jantan tidak kusukai. Ayat berikutnya, jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, yang gak sungguh-sungguh. Sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan sabat atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan lihatnya. Karena perayaanmu itu penuh kejahatan. Wow. Tuhan menegur bangsa Israel karena meskipun mereka mempersembahkan korban, beribadah, menyembah, Tuhan menolak karena hidup mereka penuh dengan kejahatan. Hidup mereka tidak ada di dalam kebenaran. Hidup mereka tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Satu lagi di Yeremia 7 ayat 9 sampai ayat yang ke-11. Kita lihat di sini. Ini sekali lagi melalui nabi yang berbeda, Nabi Yeremia. Dikatakan, masakan kamu mencuri, membunuh, berzina dan bersumpah palsu, membakar korban kepada Baal dan mengikuti Allah yang lain yang tidak kamu kenal. Kemudian kamu datang berdiri di hadapanku di rumah yang atasnya namaku diserukan sambil berkata, kita selamat supaya dapat pula melakukan segala perbuatan yang keji ini. Sudahkah menjadi sarang penyamun di matamu rumah yang atasnya namaku diserukan ini? Kalau aku sendiri melihat semuanya, demikian firman Tuhan. Tuhan lagi menegur kembali bangsa Israel, kamu sudah menjadikan rumahku sarang penyamun, sarang penjahat. Kenapa masakah kamu mencuri, membunuh, berzina, bersumpah palsu, membakar korban kepada Baal, ngikutin Allah lain yang gak kamu kenal, tapi kamu berdiri di hadapanku, datang menyembahku. Tuhan menolak penyembahan tanpa sikap hati yang benar. Ketaatan dan kehidupan yang kudus itu lebih utama daripada puji-pujian, nyanyian, dan penyembahan formal yang kita lakukan. Yang mengerti katakan, amin. Allah itu roh. Jadi dimensinya harus roh. Sama kalau radio, Tuhan frekuensinya FM, kita frekuensinya AM. Kita putar itu radio, saya nggak tahu ya zaman sekarang. Kemarin saya ngomong sama anak Gen Z, kamu tahu nggak radio AM, FM? Kalau kita zaman dulu masih yang putar-putar, ingat ya zaman dulu? Kita putar cari sini, dari mentok kiri sampai mentok kanan, saudara boleh cari itu, saudara nggak akan pernah ketemu dengar suara dari stasiun radionya. Kenapa? Karena dia FM, saudara AM. Kalau zaman sekarang, mungkin bukan AM, FM, radio, Wi-Fi. Saudara kalau punya gadget, saudara datang ke kafe, restoran, di airport, di hotel, saudara sudah nanya, boleh minta Wi-Fi mbak? Saudara nyalakan Wi-Fi saudara connect. Contohnya di The Hall, saudara connect dengan Wi-Fi-nya The Hall. Hanya karena saudara connect sama Wi-Fi-nya The Hall, belum tentu saudara langsung connect kepada internet. Saudara hanya nyampe baru ke Wi-Fi. Untuk bisa masuk ke dalam internetnya, saudara perlu passwordnya. Betul apa betul? Untuk butuh passwordnya, saudara butuh yang namanya roh dan kebenaran. Kalau saudara mau masuk dalam dimensinya Allah, dalam penyembahan yang benar, yang sejati, passwordnya roh dan kebenaran. Spirit and the truth. Baru saudara bisa mengakses semua yang ada di dalam alam roh. Di tempat ini kita ibadah, saudara ngeliatin saya. Tapi dari yang gak kelihatan di sini, internet ini miliaran, triliunan data berseliweran di sini. Gambar, WA,
segala macam. Video, foto, berseliweran. Kita nggak bisa lihat. Tapi kita bisa lihat ketika gadget kita connect sama wifi. Lalu kita masukin passwordnya, bisa connect dengan internet, kita bisa akses semua yang ada di dalam dunia maya yang nggak kelihatan ini. Kalau kita connect. Yang mengerti katakan amin. Passwordnya, Spirit and the truth. Kesimpulannya, so far so good. Kesimpulannya, ada sebuah statement saya yang saya mau bagi sebagai penutup. The true worship is about being. It is more than just doing. Penyembahan yang sejati itu bicara tentang pribadi lebih daripada sekedar perbuatan. Saya mau supaya setiap kita ketika kita pulang, kita bisa membedakan mana tanda-tanda penyembahan dan mana yang hidup sebagai seorang penyembah. Karena orang bisa memperlihatkan tanda-tanda penyembahan, tapi belum tentu dia hidup sebagai seorang penyembah. Saya ulangi sekali lagi. Kita harus bisa membedakan antara tanda-tanda penyembahan dan hidup sebagai seorang penyembah. Karena orang Kristen bisa memperlihatkan tanda-tanda penyembahan, tapi belum tentu dia hidup sebagai seorang penyembah. Tetapi sebaliknya, kalau orang yang sudah hidup sebagai penyembah, dia pasti akan memperlihatkan tanda-tanda penyembahan. You get the point? Kalau orang yang sudah hidup sebagai seorang penyembah, tanda-tanda penyembahannya pasti akan terlihat. Tapi orang yang memperlihatkan tanda-tanda penyembahan, belum tentu dia hidup di dalam kehidupan seorang penyembah. Jadi esensinya adalah orangnya, pribadinya. Bukan perbuatannya, bukan aktivitasnya, bukan menyanyinya, bukan mengangkat tangannya, bukan menarinya, bukan main musiknya. Walaupun semua itu adalah bagian dari penyembahan. Jadi penyembahan sejati adalah hidup kita yang adalah penyembahan itu sendiri. Bukan hanya lagu-lagu yang kita nyanyikan. So our life is become the worship. Hidup kita lah yang menjadi penyembahan itu sendiri. Bukan hanya lagu-lagu kita yang kita nyanyikan. Jadi penyembahan itu bukanlah sesuatu yang kita lakukan sesekali. Kalau saudara nggak ada bangun penyembahan setiap hari di rumah, ya berarti saudara seminggu sekali datang menyembah di hari Minggu. Penyembahan bukan itu. Penyembahan adalah tentang siapa kita dalam hidup kita ini. Berjalan mengikuti Yesus setiap hari. Penyembahannya itu. Bukan hanya pada saat lagi nyanyi lagu, baru saya nyembah. Tapi hidup kita setiap hari itulah penyembahan yang sejati. Dari sini kita bisa pelajari bahwa identitas penyembah itu melekat sama diri kita. Kita boleh jadi apapun, kita boleh jadi siapapun, tapi penyembah itu sudah melekat dalam diri kita. Saya adalah seorang ayah yang adalah seorang penyembah. Saya adalah seorang suami yang adalah seorang penyembah. Saya adalah seorang pastor yang adalah seorang penyembah. Saya adalah seorang profesional di marketplace yang adalah seorang penyembah. Jadi penyembah itu bukan yang ada di panggung ini, tapi setiap saudara. Saya bisa jadi seorang pelajar, tapi saya adalah seorang penyembah. Saya bisa jadi seorang mahasiswa, tapi saya adalah penyembah. Saya mungkin hanya seorang ibu rumah tangga, tapi saya adalah seorang penyembah. Yang mengerti katakan amin. Kita adalah penyembah yang sejati itu. Bayangkan kalau kita penyembah sejati, menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Ketika dalam penyembahan kita pribadi, bahkan penyembah secara korporat di hari Minggu, kita mengangkat tangan dengan hati yang sikap hati yang benar, memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan, meninggikan Tuhan, memuliakan Tuhan. Wow, that's so powerful. Makanya dikatakan ada kuasa di dalam pujian dan penyembahan. Bahkan dikatakan firman Tuhan, Allah bertata di atas segala puji-pujian umatnya. Pertanyaan saya, kita selalu dengar itu kata-kata itu, pertanyaan saya, umat yang mana?
Umat yang menyembah di dalam roh dan kebenaran. Yang berkumpul bersama, mengangkat tangan memuji Tuhan. Di situ Tuhan bertahta. Tapi kalau yang berkumpul pembuat kejahatan semua, mimpi. Tuhan tuh bisa bertahta di atas pujian penyembahan kita. You get the point? Kalau yang kumpul semua adalah penjahat-penjahat semua. Pembuat kejahatan, orang yang berdosa. Mimpi ketika mereka mengangkat pujian, ada kuasa di situ. Mimpi. Gak akan terjadi, saudara. Tapi kalau kita yang adalah orang yang hidup di dalam roh dan kebenaran bersama-sama semua. Yang telah ditebus oleh darah Yesus. Kita hidup dipimpin Roh Kudus dan hidup dalam kebenaran. Menyembah Tuhan bersama-sama. Ada kuasa di situ. Boom. Orang sakit sembuh. Orang yang buta melihat, yang lumpuh berjalan. Orang yang berdosa bertobat. Orang yang hancur, broken dipulihkan. Ada kuasa. Dan itu yang kita mau lihat di dalam gereja ini setiap hari minggunya ketika kita kumpul bersama-sama. Bukan cuma ngelihat lirik lagu, lagunya apa sih, pelanga-pelongo. Nanti saya mau tulis di depan, dilarang pelanga-pelongo nanti. Karena saudara udah lulus hari ini, dengar tentang the true worship. No, tapi kita dong hati yang menyembah. Apapun itu. Pastor, kalau lagunya baru, buat saya mau lagu dimanapun saya ibadah, kalau lagunya buat asing-asing, saya cukup hati yang menyembah. Saya lihat liriknya, saya hafalin dikit, ikutin. Oh, saya udah tahu lagunya. Lirik kedua, lirik ketiga, udah saya udah gak peduli lagi sama liriknya. Saya udah ngangkat menyembah Tuhan. Karena penyembahan itu bukan soal lirik, tapi soal hidup kamu.